Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadirin sekalian, alhamdulillah kembali Allah berkenan untuk menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Tentu kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berkenan untuk meridupkan pertemuan kita dan berkenan untuk mencatat kehadiran dan upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan bisa menambah beratnya timbangan hasanat kita insya Allah nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah, dan kita tentunya sangat berharap mudah-mudahan doa-doa yang selama ini kita baca oleh Allah Ta'ala agar Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan mudah-mudahan terkabul. Sekarang kita sudah sedang menghadapi kehadiran itu bagi yang sedang menghadapi, karena kita sekarang di Indonesia ada produk khas khusus Ramadan itu, yaitu ada perbedaan, bisa 2 bisa 3, dan yang muncul sekarang sudah 3, ada yang kemarin sekarang dan ada yang besok. Nah, tapi yang pasti bahwa Ramadan ini bulan yang begitu istimewa, di mana Allah banyak memberikan istimewaan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Yang diantara itu para ulama mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan rahmat. Itu terdapat 1 bulan penuh bukan di awalnya saja. Ramadan itu bulan ampunan, itu terdapat di 1 bulan penuh bukan di tengahnya saja. Dan Ramadan adalah bulan pembebasan dari neraka, dan itu gak 1 bulan penuh. Memotong-motong bulan Ramadan menjadi 3 bagian itu tidak benar, karena hadis yang menjelaskan sangat-sangat amat lemah. Maka yang pasti Ramadan semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya pembebasan. Yang menunjukkan itu adalah kenyataan. Bentuk rahmatnya Ramadan itu, Rasulullah menjelaskan bahwa Ramadan itu waktu-waktunya semuanya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan, likulli muslimin da'watun mustajabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim itu ada masa-masa berdoa yang sangat mustajab ketika dilakukan di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Bentuk rahmat Ramadan itu adalah semua ibadah yang terformat di bulan ini. Itu bukan ibadah baru kok, ibadah lama semua kok. Ada puasa, ada salat malam, ada infak, ada sedekah, ada kajian Quran. Semua ibadah itu lama. Tapi ketika kita lakukan di Ramadan, nilainya jauh lebih tinggi daripada saat kita lakukan di selain Ramadan. Bentuk rahmat Ramadan itu bahwa kalau Ramadan masuk, langsung Allah SWT itu membuka pintu surganya lebar-lebar, menutup pintu rapat-rapat, dan membelenggu setan-setan selama ini mengganggu manusia. Itu bentuk rahmatnya Ramadan. Itu 1 bulan penuh. Bahwa Ramadan bulan ampunan, karena Rasulullah SAW ketika menjelaskan beberapa amal ibadah Ramadan yang itu menjadi saran pengampun dosa, Rasulullah tidak menjelaskan amal itu dikerjakan di awalnya, di tengahnya, tapi di semua Ramadan. Contohnya tentang sholat malam, tentang puasa, Rasulullah mengatakan man shoma Ramadhana wa man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan Ramadan penuh, barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan penuh, yang itu semua dilakukan atas dasar iman dan semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka sholatnya, puasanya itu akan menjadi penghapus dosa-dosa masa lalu. Bahwa Ramadan adalah bulan pembebasan api neraka, bukan di akhirat saja. Rasulullah mengatakan inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa'a minan nar. Bahwa sesungguhnya Allah itu pada setiap malam Ramadan, setiap malam membebaskan orang-orang tertentu dari api neraka. Itulah sekali lagi bentuk rahmatnya, ampunannya dan Ramadan. Bahwa Ramadan bulan yang teristimewa. Nah, saya akan menjelaskan tentang fikih Ramadan. Artinya
amal-amal ibadah apa saja yang terformulir ini dan bagaimana rambu-rambunya agar nantinya kita bisa melaksanakan sesuai aturan sehingga hasilnya pun bisa maksimal kita peroleh. Ya, yang teristimewa adalah puasa. Kenapa puasa ibadah Islam? Karena puasa itu di samping kita ketahui rukun Islam, dia ibadah yang kalau dilihat dari aspek pahalanya nggak tertandingi, dia sangat amat banyak, nggak terbatas. Allah sendiri yang mengatakan itu dalam hadis kutsinya, wa ana ajzibi, saya sendiri akan memberikan pahala orang puasa. Maka itu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Umamah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah, perintahkan aku satu perkara saja yang apabila aku lakukan Allah memberikan pahala banyak. Rasulullah langsung berpesan, alaika bisawmi fa innahu la mathal, berpuasalah Anda. Puasa itu ibadah yang gak tertandingi pahala, tapi pahala puasa yang begitu istimewa itu tentunya baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Dan benarnya puasa termasuk semua ibadah itu ketika kita pastikan sesuai tuntunan Rasul saja. Sementara Rasul dalam berbagai kesempatan menjelaskan untuk puasa ini ada ketentuan-ketentuan minimalnya yang hanya dengan itu baru sah, dan ada ketentuan idealnya yang dengan itu bertambah pahalanya yang tak teringat tadi. Nah, ketentuan minimalnya itu ada 3, hanya dengan itu sah. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan semua ibadah, mengikat, yaitu kaitan dengan kepastian niat kita ikhlas karena Allah saja. Karena sedikit bergeser nih rusak semua ibadah kita, termasuk puasa ini. Pastikan itu dan kawal sampai mati. Mulai sebelumnya, saat melaksanakan, dan kawal sampai mati. Karena kalaupun sudah berlalu 2 tahun, 5 tahun keikhlasan ini kok tiba-tiba kita melakukan hal-hal yang akan merusaknya, ya bisa terhapus dosa pahalanya itu. Maka Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 264 ketika mencontohkan dalam bentuk sodakoh, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau rusak loh pahala sodakohnya tercatat lama itu. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya, dengan membangga-banggakannya, atau dengan menyakiti orang yang kau beri. Itu jangan, pastikan niat ini terkawal sampai nanti mati. Nah untuk niat puasa Ramadan pastikan dilakukan di malam hari sebelum datang waktu subuh. Karena Rasul mengatakan man lam yubayyitis syam fala shaumalahu, barang siapa belum niat di malam hari nggak sah puasanya. Nah, tapi kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Ketika nanti saat kita tidur di akhir Sya'ban belum ada informasi besok Ramadan, karena penentuan awal bulan itu memang keputusan malam Ramadan. Ketika Ba'da Isya di akhir Sya'ban kita tidur belum ada informasi, tiba-tiba kita bangunnya kesiangan, bangun sudah subuh datang. Saat subuh bangun itu ada informasi tadi malam diumumkan sekarang Ramadan, maka karena taunya puasa setelah subuh, puasa hari itu nggak sah, harus dikodok nanti. Tapi untuk puasa esok hari dan selanjutnya insya Allah nggak salah. Kenapa? Karena niat ibadah puasa itu tidak harus dilafadzkan, tak harus diucapkan, cukup dalam hati, dan dia boleh dimulai sejak malam, tidak harus menjelang puasa itu sejak malam. Maka itu orang itu kalau sholat tarawih ya otomatis niat. Kenapa? Tarawih hanya terjadi di malam Ramadan, apalagi sahur otomatis nggak salah. Itu pertama. Yang kedua, puasa kita akan sah kalau dilakukan di waktunya. Jadi ibadah itu ada sholat ada waktunya, kalau di luar waktunya nggak sah. Haji di waktu sama, puasa di waktunya. Nah untuk puasa itu waktunya terbitnya fajar, datang waktu subuh hingga maghrib. Sehingga kalau kita setelah fajar sebelum maghrib kok melakukan hal-hal yang membatalkan, nggak sah puasa kita. Nah yang ketiga ketentuan yang mengikat adalah bahwa puasa itu dalam Islam adalah puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Karena puasa itu bukan hanya dengan menahan syahwat perut dan syahwat seks saja,
tapi harus menahan semua syahwat anggota badan total semuanya. Karena apa? Rasul mengatakan orang itu puasa hanya sekedar menahan syahwat makan dan seksnya saja, tetapi tidak mampu menahan syahwat lisannya, syahwat matanya, syahwat tangannya, nggak sah puasa. Rasulullah mengatakan, hadisnya Bukhari ini, Muslim bahkan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau ama wasaraba. Orang normal puasa kok masih berbohong, berarti syahwat lisan nggak tahan nih, bersaksi palsu syahwat mata nggak tahan nih, wal jahla melakukan hal-hal yang akan mendatangkan amal Allah, maka Allah nggak menghiraukan puasanya. Nah itulah yang Rasulullah khawatirkan dalam sabdanya, rubba shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'u wal atas. Banyak kok orang berpuasa tapi pahala yang didapatkan apa? Hanya lapar dahaga saja. Kenapa? Tadi hanya menahan, nggak makan dengan mikulnya saja, sementara yang lain nggak tertahan syahwatnya. Untuk itulah Rasulullah mengatakan kepada kita begini, wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab wa insabau ahadun aw qatalahu falyakul innimruun shaimun. Kalau kalian sedang di hari dimakan puasa, jangan pernah yarfuth, berkata kotor, wala yashab, jangan membuat gaduh, wa insabau ahadun, kalau ada temanmu yang mencelamu, atau mengajakmu berkelahi, bertikai, maka katakan aku sedang puasa, menahan semua syahwat itu. Karena nggak tahan, nggak bisa puasa. Itu ketentuan minimalnya 3 tadi. Niatkan pasti, pastikan waktunya, pastikan puasa total. Nah itu ketentuan minimal. Nah ketentuan idealnya artinya setelah kita pastikan ketentuan minimal kita tepati, kemudian kita laksanakan ketentuan idealnya, maka pahala kita yang nggak tertanding. Ketentuan ideal itu ketika kita mengikuti sunnah-sunnah puasa. Nah sunnah puasa itu yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah berpesan begini agar tidak mengabaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan walau bijur'ati ma. Makanlah sahur kalian, karena makan sahur penuh barokah itu, walaupun dengan seteguk air. Artinya apa? Kalau nggak sahur kita banyak kehilangan barokah puasa. Dan sahur itu sunnahnya dilakukan di akhir waktunya, dan akhir waktu sahur itu bukan tarhim. Akhir waktu sahur itu ketika datang waktu sholat subuh. Pesan Rasulullah begini, kalau kalian mendengar Bilal bin Rabah adzan, maka sahur, makan minum kalian, karena Bilal itu adanya adzan pertama sebelum datang waktu subuh. Sampai kalian mendengar Abdullah bin Umi Maktum adzan, karena Abdullah itu adanya ketika subuh datang. Bahkan saking baiknya sahur di akhir waktunya, Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Hakim dalam buku Mustadraknya, mengatakan begini, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yatihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatuh. Kalau kalian sedang sahur tiba-tiba mendengar adzan sementara gelas sudah diangkat, wal ina'u sudah diangkat, benar Rasul mengatakan ini perintah ini, fala yadhahu, jangan ditaruh, hatta yaqdiyaha, sampai menghabiskan airnya itu. Ini sunnah. Yang sudah diangkat, jangan adzan mencari gelas, enggak sunnah itu. Yang sudah diangkat ini sunnah ini. Karena perintah itu sunnah, fala, jangan ditaruh, itu perintah. Hatta yaqdiya, sampai dia menghabiskan itu. Itu sunnahnya. Tapi jangan juga makan sambil pegang gelas terus, enggak benar juga ini. Itu yang pertama, sunnah. Sunnah yang kedua yaitu menyegerakan buka. Kalau bukanya wajib ya, orang puasa nggak buka dosa, tapi buka ini sunnah disegerakan. Hadisnya Bukhari Muslim, pesan Rasulullah, wala yazalu ummati bi khairin ma ajjal fitra. Umatku itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikan puasanya selama mereka senantiasa menyegerakan bukanya. Jadi senang, artinya apa? Kalau nggak kesegerakan berarti kita banyak kehilangan kebaikan puasa kita. Maka istilah Rasulullah itu takjil.
ta'jil bahasa Arab ya, ajala yu'ajil ta'jil artinya menyegerakan, datang waktu langsung bismillah langsung makan atau minum. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah puasa yang hendaknya kita tidak mengabaikan, berdoa selama Ramadan, khususnya ketika berbuka. Pesan Rasulullah, inna likulli muslimin dakwatan la turaddu inda fitri. Sesungguhnya untuk setiap muslim itu ada masa berdoa yang nggak akan tertolak doanya ketika dilakukan pada saat berbuka. Nah, doa buka itu doanya bukan sebelum buka, tapi setelah berbuka. Jadi yang diajarkan di TV itu salah. Kenapa? Karena begini. Yang pertama, doa yang diajarkan Rasulullah itu memakai fi'lun madhin, kata kerja masa lalu, pakai past tense, bukan present tense, bukan future tense. Apa itu doanya? Dhahabad dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru. Dhahabat itu artinya apa? Telah hilang rasa haus, sudah minum. Wabtal telah basah tenggorokan, sudah selesai. Wa thabatal ajru, sudah tetapkan pahalanya. Pakai fi'il madhi semua. Maka kalau kita doa sebelumnya itu berarti menyalahi cara doanya. Apalagi kalau kita baca doa sebelum buka, berarti kita meninggalkan sunnah, tidak menyegerakan buka. Kan doa dulu, nggak menyegarkan buka, sunnah, dua sunnah kita hilangkan. Karena buka itu segerakan. Sementara kalau sebelum makan, sebelum minum itu Rasul perintah satu aja, apa? Samillah, sebut nama Allah saja kalau makan minum, nggak perlu doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim baru berdoa. Itu 3 sunnah dalam puasa. Nah, kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa. Ini untuk kita ketahui rambu-rambunya agar kita bisa menghindarkan diri darinya, untuk agar puasa kita benar. Yang disepakati ulama ada 5 yang disepakati. Yang pertama adalah yang dengan sengaja makan dan minum. Sengaja loh ya, yang nggak sengaja itu rezeki. Kenapa rezeki? Rasulullah mengatakan, hadisnya Bukhari Muslim ini, Rasulullah mengatakan begini, idza nasiya ahadukum wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innallaha at'amahu wa saqa. Ini langsung Rasulullah mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian sedang puasa kok lupa kemudian makan minum, ingat, hentikan. Tapi Rasulullah mengatakan pesan apa? Falyutimma saum, sempurnakan puasanya, nggak batal. Kenapa? Rasulullah mengatakan fa innallaha at'ama, Allah yang memberikan rezeki dia. Artinya apa? Kalau orang itu lupa makan minum, ingat, henti, langsung bacanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan istighfar, istighfar itu dosa. Ini rezeki kok masa istighfar sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau lupa, bukan dengan sengaja lupa loh ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang membatalkan itu adalah dengan sengaja muntah. Sengaja muntah ini contohkan Abu Bakar. Abu Bakar itu suatu saat pernah dikasih pembantunya kurma, dimakan Abu Bakar. Setelah dimakan, kemudian pembantunya mengatakan, Abu Bakar, apa kamu tahu dari mana aku mendapatkan kurma yang aku makan itu? Nggak tahu. Kata pembantunya, ya Abu Bakar, itu dari hasil perdukunanku. Dukun peramal ini dikasih kurma, itu haram nggak? Maka Abu Bakar langsung masukkan tangannya dikeluarkan, cuma itu sengaja muntah, batal ini. Hadisnya manis taqo'a amdan fal yakdihi, yang sekadar muntah wajib mengkodok, berarti batal. Tapi yang nggak sengaja, waman dzara'ahul qayu fal yutimma saumo, tapi yang nggak sengaja teruskan puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dengan sengaja melakukan sperma dengan masturbasi, onani, tapi kalau mimpi siang hari keluar nggak batal. Dan yang keempat, yaitu yang dengan sengaja membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dan yang kelima, ibu-ibu yang kemudian melakukan darah haid, otomatis batal, haram puasa. Itu 5 yang disepakati. Nah, saya ingin menjelaskan tentang puasa karena ini yang teristimewa ini, yaitu tentang orang-orang yang tidak berpuasa dan konsekuensi masing-masing. Pertama, ada yang wajib nggak puasa, tapi wajib mengkodok. Itu ibu-ibu tadi yang haid atau nifas itu wajib nggak puasa, tapi wajib mengkodok saat nanti setelah Ramadan sudah nggak haid, nggak nifas lagi.
Yang kedua, ada 4 orang ini yang mendapatkan opsi, boleh memilih, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau nggak puasa, wajibnya mengqadha. 4 orang itu, yang pertama adalah yang sakit, yang dengan sakitnya itu berat puasa, dan sakitnya jelas penyakit yang masih ada harapan sembuh. Bukan sakit biasa loh ya. Kalau sakit pilek saja nggak boleh nggak puasa, itu sakit yang berat ini. Tapi ada harapan sembuh, itu wajib mengqadha. Yang kedua, yang musafir, meskipun safarnya santai, piknik misalnya naik pesawat misalnya, tetap boleh. Nah, kedua orang ini Allah sebutkan 2 kali dalam surat Al-Baqarah 184, 185. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Mengganti nanti dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, yang juga ketika nggak puasa wajib mengqadha adalah ibu-ibu yang hamil atau menyusui, yang karena hamilnya dia berat puasa, nggak berat wajib puasa. Karena Allah mengatakan wa alal ladzina yutiqunahu, yang berat. Maka ibu hamilnya nggak berat ya wajib puasa. Yang berat boleh nggak puasa, tapi nggak puasa wajib untuk mengqadhanya menurut Abu Hanifah. Kenapa? Abu Hanifah menganalogikan hamil ini sama dengan yang sakit, ada harapan sembuh. Suatu saat nggak sakit lagi, nggak hamil lagi, maka wajib mengqadha. Nah, yang keempat, yang juga ketika mengambil opsi nggak puasa wajib mengqadha adalah pekerja berat di Ramadan. Jadi Ramadan kebetulan dapat tugas di lapangan, panas, terik, boleh itu. Tapi nanti ketika kembali ke tempat kerja semula wajib mengqadha. Itu 4 orang. Nah, berikutnya kalau yang ketiga ada 4 orang juga. Ini juga sama. Dia mendapatkan opsi, boleh milih. Tapi kalau milih nggak puasa, wajibnya fidyah saja tanpa mengqadha. Itu adalah yang pertama, yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya itu berat puasa, maka boleh nggak puasa dan hanya wajib fidyah saja. Nggak harus mengqadha loh ya, kan nggak mungkin kembali muda ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sakit berat dan sakitnya jenis penyakit yang secara medis sulit sembuh, sakit kronis sekali, itu ya wajib fidyah saja. Yang ketiga, ini kembali kepada ibu-ibu yang harus menyusui. Itu menurut, tadi kalau menurut Abu Hanifah qadha. Karena menurut 2 sahabat ini, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, hanya wajib fidyah saja, yang berat berpuasa. Kenapa? Kedua sahabat ini menyimpulkan dari firman Allah surat Al-Baqarah 184, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang berat puasa termasuk hamil menyusui boleh nggak puasa tapi wajib fidyah saja. Itu menurut 2 sahabat tadi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Yang keempat, yang juga wajib fidyah adalah pekerja berat, yang itu memang pekerjaan tetapnya, keahliannya itu. Saudara kita tukang becak misalnya, kuli batu, kuli bunga, memang setelah Ramadan maka nggak mungkin ada waktu untuk mengqadha, fidyah saja. Itu 4 orang. Nah, berikutnya golongan yang keempat adalah ada 2 orang itu ketika nggak puasa wajibnya 2, qadha dan fidyah. Siapa itu? Yang pertama adalah kembali kepada ibu hamil menyusui. Menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ibu hamil menyusui itu kalau nggak puasa yang disebabkan karena 2. Yang pertama karena khawatir dirinya lemah karena sedang hamil menyusui, dan juga khawatir janin atau bayinya juga lemah karena mungkin kurang nutrisi karena ibunya berpuasa. Maka atas kekhawatiran 2 jiwa ini wajibnya 2. Atas dirinya wajib qadha, atas janin bayinya wajib bayar fidyah. Nah, yang kedua, yang juga wajibnya 2, mereka yang menunda untuk membayar hutang Ramadan tahun lalu hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan syar'i. Orang itu hutang puasa tahun lalu kan lama ini, mulai Syawal sampai Sya'ban. Dia mampu, dia bisa, ada kesempatan tapi tunda. Tiba-tiba Ramadan tiba masih punya utang. Maka atas keteledorannya ini, di samping tetap wajib mengqadha, maka kena kewajiban berfidyah karena. Nah, berikutnya ada 2 orang ini semuanya berat. Beratnya apa? Karena dosa besar, wajib taubat ini. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa dengan makan dan minum dengan sengaja
tanpa ada alasan syar'i. Adiknya lagi makan, ikut makan. Nah, itu dosa besar. Nggak menghormati bulan Ramadan. Itu wajib taubat itu dan batal puasa. Yang paling berat lagi adalah yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri dalam Ramadan. Itu berat. Beratnya kenapa? Dosa besar, batal puasa, dan terkena kafaroh, denda. Denda pun berat loh. Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal satu harus diulangi lagi itu. Kalau nggak mampu baru boleh milih yang berikutnya, yaitu apa? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini semuanya terjadi pada masa Rasulullah. Jadi suatu saat begini, ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktul yauma, binasa aku hari ini. Kenapa? Waqtu alam ro'ati fi Ramadan, aku telah berhubungan dengan istri di siang hari Ramadan. Rasulullah langsung mengatakan, kalau begitu Anda wajib memerdekakan budak. Budak itu mahal. Sahabat ini miskin, nggak mampu ya Rasulullah. Nah, kalau begitu Anda wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini miskin, fisiknya lemah juga, nggak mampu ya Rasulullah. Ya kalau begitu Anda wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin. Orang miskin nggak punya apa-apa, ya nggak mampu. Akhirnya Rasulullah pulang, datang dengan 1 kantong makanan kurma. Kalau begitu berikanlah ini kepada 60 orang miskin. Sahabat masih mengatakan lagi, ya Rasulullah, apakah saya harus memberikan kurma ini kepada keluarga yang lebih miskin dari kami? Demi Allah, di mana ini yang paling miskin saya Rasulullah. Ya kalau gitu bawa pulang saja kalau saya begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita mulai tetangga yang fakir miskin, pekerja berat, nggak mau puasa, fidyah nggak mampu, kita yang tahu wajib membayarkannya. Kenapa? Kebutuhan tetangga itu tanggung jawab kita kalau kita tahu. Maka hadisnya la yu'minu man bata sab'ana wajaruhu ja'iun wa ya'lam. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia bisa tidur kenyang sama tahu tangannya kelaparan. Itu wajiban kita kalau kita tahu. Nah, tentang fidyah itu berapa? Fidyah tadi, fidyah itu ada ukuran minimalnya. Orang yang wajib fidyah, orang tua yang sakit kronis, ukuran minimalnya 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversikan dengan kilogram kurang lebih 70 on atau 7 on beras dengan kualitas yang biasa kita konsumsi. Itu minimal. Tapi Allah menganjurkan dilebihkan karena Allah mengatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairun, yang memberikan lebih baik. 1 kilo, 2 kilo lebih baik. Dan fidyah ini boleh diwujudkan dalam bentuk buka puasa. Itu lebih berfadilah. Kenapa dicontohkan? Anas bin Malik itu usianya sepuh. Saat sepuh nggak puasa, fidyahnya diberikan menanggung bukannya orang-orang miskin. Itu boleh. Tapi kalau kita memberikan fidyah orang tua kita yang sepuh dalam bentuk buka puasa, jangan pernah dititipkan ke masjid. Kenapa? Yang ikut buka puasa di masjid tidak semua orang miskin loh ya itu. Ya kadang-kadang bermesi juga dapat antrian juga dapat juga loh. Maka salah sasaran, pastikan orang miskin yang belum menyiapkan buka. Karena ada orang miskin tidak dapat buka juga. Maka sebelumnya kasih tahu besok tak bukan saya menanggung. Kalau kasihkan sekarang itu biar jadi sudah dapat dia. Nanti akan mubazir. Itu kalau dalam bentuk puasa, buka puasa. Kemudian saya akan jelaskan tentang opsi-opsi tadi. Yang musafir boleh buka, boleh tidak. Yang lebih baik mana ini milihnya? Ibu-ibu hamil menyusui tadi pilihannya kan 3 tadi. Kalau nggak puasa, qadha, fidyah, qadha. Milihnya apain? Parameter milih apain? Nah, untuk memilih pilihan-pilihan ini ada sebuah parameter. Parameter itu disimpulkan dari hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan begini, ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amroini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling mudah sesuai dengan kondisinya selama yang pilihan itu boleh. Maka berdasarkan parameter ini para ulama mengatakan untuk musafir bagaimana milihnya ini? Kalau Imam Syafi'i kan lebih baik puasa itu. Kalau Imam Ahmad ini keringanan Allah loh. Masa dikasih keringanan Allah nggak mau sih? Maka berdasarkan parameter itu Allah untuk musafir ini ya lihat saja kondisinya. Safarnya bagaimana? Kondisinya. Kalau safarnya safar yang enak saja misalnya naik pesawat
nggak berlama-lama, naik ke bandara, maka akan lebih puasa. Kenapa? Kalau dia nggak puasa mungkin ada bayangan kalau mengganti di waktu yang nggak ada temannya berat ini, maka lebih puasa. Tapi yang mungkin safarnya berat, mungkin ke Jakarta musim panas pakai mobil nggak ber-AC, wah lebih baik nggak puasa. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi ini wajib nggak puasa. Buktinya apa? Pada saat Fathu Makkah itu Ramadan, berat itu, berjalan dari Makkah, ada yang naik unta, ada yang naik kuda dari Madinah ke Makkah, itu jihad melawan orang. Rasulullah mengatakan pada saat itu, man somal yauma fakot aso abal qasim, yang hari ini puasa beratlah durhaka kepadaku. Itu saat yang berat sekali, nggak boleh memaksakan diri. Itu nah, untuk ibu-ibu bagaimana milihnya ini yang hamil menyusui itu? Nah sama, berdasarkan para peneliti lihat kondisi ibu-ibu. Maka para ulama mengatakan kita lihat saja tipologi ibu itu. Kalau ibu termasuk tipe ibu-ibu yang mungkin sering hamil ya, 2 tahun sekali hamil misalnya, anak 5 itu 10 tahun loh ya, karena hamil menyusui ini 10 kali 30 hari berapa? 300 hari, bisa mengkodok 300 hari. Fatwanya Ibnu Abbas saja tuh fit ya, tapi mungkin ibu-ibu mungkin di akhirat sekali-kali hamil lah mungkin ya, lebih baik mengkodok. Kenapa? Asal hukum nggak puasa mengkodok. Tapi kalau ibu hamil bisa mengkodok, Allah beri rezeki lapang sambil mengkodok, bantu orang miskin fidyah. Itu pilihan, itu puasa. Selanjutnya ibadah yang juga istimewa di Ramadan adalah qiyamul Ramadan, sholat di malam Ramadan. Kalau bahasa kita sholat tarawih. Sholat tarawih ini fungsinya 2. Pertama, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, sebagai penyempurna sholat fardu kita yang nggak sempurna. Maka jangan ditinggalkan. Dan sunnahnya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kenapa Rasulullah mencontohkan itu? Ada pun hari keempat Allah nggak datang, mengatakan
Terus pertama biar dipaksa, tapi lama-lama akan jadi kebiasaan. Untuk apa? Untuk menghindari doa malaikat ya. Nanti kalau sudah kumpul ya jangan dipinjam dulu nih infak ini, biar diinfakkan. Ya, itu infak harian sifatnya. Dan di Ramadan harus ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan? Dicontohkan Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan begini. Hadisnya bukan Muslim juga ini. Ibnu Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu memuncak ketika Ramadan itu tiba, khususnya ketika Jibril mendatanginya. Digambarkan karihil, seperti angin yang berhembus kencang, semak kena sasaran itu yang dapat. Nah, infak Ramadan ini lebih karena Rasulullah mengatakan begini, man fattara iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang kusa min ujuri syai. Barang siapa yang berinfak di bulan Ramadan dalam bentuk buka puasa, maka orang itu akan mendapatkan pahala persis pahala yang terima oleh yang berbuka itu, tanpa mengurangi sedikit pahala dia. Artinya apa? Kalau sedang puasa kok memberikan buka pada satu orang saja, hari itu kita mendapatkan 2 pahala puasa. Maka Ramadan itulah kesempatan yang mudah untuk mencari kebaikan kalau kita mau. Ya contohnya begini, setiap hari misalnya kita beli satu dus aqua itu, kita taruh di depan rumah kita, di jalan-jalan yang ada potensi orang buka di jalan, itu satu gelas itu diminum, 1 pahala puasa saya dapat. Kalau itu isinya 48 gitu ya, berarti 1 hari dapat 4 pahala puasa. Itu mudah sekali. Atau kalau nggak mampu ya beli sandal jepit lah, tak taruh di masjid itu. Setiap orang wudhu pakai dapat pahala kita. Mudah sekali kalau kita mau. Nah, itu tentang puasa. Makanya puasa itu, Ramadan itu waktu yang bukan waktu santai, waktu yang kita diperintahkan untuk memperbanyak kegiatan kebaikan apa saja, bukan ibadah Ramadan saja. Maka kalau kita lihat sejarah, semua peristiwa besar itu terjadi di Ramadan. Perang Badar di Ramadan itu, Fathu Makkah di Ramadan itu, penghancuran Masjid Irak di Ramadan itu, Ainul Jalut di Ramadan itu, bahkan kemerdekaan Indonesia di Ramadan. Artinya apa? Ramadan bukan bulan jihad, memperbanyak aktivitas kebaikan, bakti sosial, menyantuni orang miskin, mengentaskan anak yatim, itu apa saja kebaikan berpahala besar, itu Ramadan. Nah kemudian kalau nanti Allah berkenan untuk, ada lagi ya ibarat yang mungkin belum saya sampaikan, yaitu meningkatkan lagi kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Quran itu Allah turun kebetulan di Ramadan, itu sengaja Allah turunkan untuk kita jadikan sebagai petunjuk hidup, tuntunan hidup. Kita nggak mungkin menjadikan sebagai petunjuk hidup sebagai Allah maksudkan kecuali kita berinteraksi. Maka kewajiban kita dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama membacanya, karena itu perintah Allah, surat 29 ayat 45, utlu ma'uhyai. Dan membaca ini dalam Islam ada targetnya, pahalanya besar, 1 huruf itu 10 kebaikan. Target Rasulullah 1 hari 1 juz. Rasulullah mengatakan begini, kalau Anda baca Quran jangan pernah khatam kurang dari 3 hari, terlalu cepat. Tapi jangan pernah lebih dari 30 hari. Berarti 1 hari 1 juz, karena Quran 30 juz. Nah, karena baca Quran ada targetnya, maka untuk baca Quran itu kita harus siapkan waktu khusus. Jangan pernah menunggu kesempatan, nggak akan sempat. Urat Anda terlalu banyak. Pastikan pagi hari, siang hari, malam hari, jangan diganggu orang lain itu untuk Al-Quran ini. Kecuali kalau kita menunggu kesempatan nggak akan sempat. Kalaupun nggak sempat, mungkin pastikan setelah salat fardu itu jangan langsung pergi. Duduk sebentar, baca 2 lembar saja. Itu kalau 5 sholat udah 10 lembar 1 juz. Kalau kita mau konsisten. Dan Quran ini adalah firman Allah, ucapan Allah. Sebuah ucapan itu nilainya akan tergantung pada yang mengucapkan. Kalau ucapan ibu kita sangat bernilai sekali, maka ucapan Allah ini lebih bernilai di sini. Untuk itu jangan main-main saat kita baca Quran. Benar. Kenapa? Kalau kita contohnya begini, kalau kita sedang ke Pak RT misalnya, ya,
ngurus KTP. Saat ini Pak RT menjelaskan tentang kebutuhan kita. Kalau Anda mau urus KTP, Anda harus siapkan foto PKSK, foto sekian-sekian. Saat Pak RT itu menjelaskan kebutuhan kita, kemudian kita misalnya ngantuk, Pak RT marah nggak itu? Dan jelaskan maunya untuk ngantuk, marah nggak? Pak SBY itu kalau pidato gubernurnya ngantuk, marah luar biasa loh itu. Nah, kita pernah nggak baca Quran ngantuk? Nah, ini Allah sedang komunikasi dengan Allah ini. Saat kita ngomong sama Pak RT, yang kita butuh Allah itu tiap saat butuh Allah. Kalau Allah coba sekali-kali, Allah itu nggak konsisten sekali-kali ya. Oksigen denti kali 5 menit kita baca apa itu? Butuh terus kan. Nah, kita sedang butuh Allah, sedang komunikasi kok kita hentikan. Ada HP berdering kita angkat. Nah, marah nggak Allah kira-kira itu? Mana loh? Maka itu kalau kita itu sedang baca Quran, itu pastikan kita sedang berkomunikasi dengan yang kita butuhkan setiap saat. Jangan main-main. Kalau kita sedang jualan, lagi nggak ada pelanggan baca Quran, untuk mengisi tiba-tiba dalam pelanggan, jangan dipotong. Selesaikan ayatnya sampai akhir ayat baru lanjut. Jangan motong 1/2 ayat. Itu sama dengan motong kata-kata ibu kita bisa marah loh itu. Pak SBY marah. Ini Tuhannya Pak SBY, ini bukan Tuhan siapa ini. Pak SBY marah, apalagi Allah. Maka itu Quran. Bacanya pastikan waktunya. Yang kedua,
zakat fitrah itu besarnya hanya 1 sok saja. 1 sok itu kalau dikonversikan dengan kilogram memang ada perbedaan ulama kita. Sama ya, para ulama kita menentukan nisabnya emas itu ukuran Rasulullah berapa? 20 mithqal. Tapi kalau dikonversikan gram, para ulama ada yang 90 gram, ada 86 gram, ada 85 gram, ada 8 gram. Tak sama, 1 sok itu kalau konversikan kilogram juga beda-beda. Dari kalangan imam mujtahidin yang paling besar Abu Hanifah itu 3,8 kilo. Sehingga negara-negara yang madhabnya Abu Hanifah di Syria, India, Pakistan, Afghanistan itu zakat fitrahnya besar, 3,8 kilo dari makanan pokok mereka. Dari kalangan imam mujtahid yang paling kecil Imam Syafi'i. Maka mereka-mereka yang di Mesir mungkin banyak ini zakat fitrahnya Imam Syafi'i 2,7 kilo dari makanan pokok. Rupanya semakin ke timur negara semakin kecil. Artinya di Indonesia paling kecil zakat fitrah hanya cukup 2,5 kilo saja. Maka lebih baik dulunya kata Allah yang memberikan lebih itu lebih baik. Kita tambahlah 3 kilo. Kok kecilnya hanya 3 on saja kok itu. Tambah saja lebih baik. Itu akan lebih sempurna, Pak. Nah, kalau nanti Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan berikutnya, Syawal, Rasulullah menyunahkan agar kita menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan Syawal kana kasaumid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kok diikuti dengan puasa 6 hari, maka ibaratnya telah puasa 1 tahun penuh. Itu kurang lebih jamaah sekalian beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui untuk nantinya bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga nanti keistimewaan yang Allah janjikan tetap kita akan dapatkan. Sementara cukupkan, kalau ada yang ingin menambahkan dipersilakan, monggo. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita dapatkan mengenai fikih Ramadan. Ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Mungkin bagi para santri Kepki atau bagi donatur, bagi santri khidmat yang ada ingin didiskusikan, monggo. Baik. Assalamualaikum Ustaz Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan masalah amil zakat. Amil zakat itu kan berhak dapat zakat ya, dapat zakat fitrah. Nah, bagaimana amil zakat yang dibentuk di masjid-masjid? Pada pengurusnya itu kan padahal mereka kan mampu, tapi mereka sebagai panitia untuk amil zakat fitrah pada umumnya masjid-masjid. Apakah mereka berhak dapat zakat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amil zakat ini Allah golongkan termasuk salah satu yang berhak menerima zakat, yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-9 ayat 60 urutan ketiga itu, innamasyatul fuqara'i wal masakin wal amilin. Selama dimiliki kualifikasi sebagai amil zakat maka berhak untuk menerima zakat meskipun dia kaya. Kenapa? Zakat diberikan mereka sebagai gaji atau pekerjaan mereka, maka sesuai dengan posisinya. Kalau dia sebagai tukang sapu beda dengan direkturnya, karena sesuai dengan tabiat kerja dia. Nah itu ya. Tetapi sekali lagi para ulama mengatakan amil zakat itu harus profesional. Syaratnya pertama muslim tentunya, yang kedua amanah. Karena Umar itu pernah memecat seorang amil zakat nggak amanah, dipecat nih. Yang ketiga kufu. Kufu itu artinya melaksanakan tugasnya dengan profesional, jangan sambilan. Kalau sempat ya, kalau jangan itu namanya nggak profesional. Jadi profesional. Maka yang keempat yaitu harus mengetahui ilmu zakat. Meskipun nggak sempurna, boleh parsial sesuai dengan tugas dia. Job dia apa? Kalau dia sebagai mungkin sebagai juru pungut, namanya jubat dalam istilah jabi, itu harus tahu tentang berapa sih harta nisab dari setiap harta ini. Sehingga apa? Nggak salah ambil nanti. Kalau tugasnya sebagai mungkin pendistribusi zakat harus tahu golongan yang berhak menerima zakat itu siapa sih, untuk apa, nggak salah sasaran. Itu syaratnya. Kalau memiliki kualifikasi maka berhak menerima zakat. Disesuaikan dengan tabiat kerja masing-masing. Nggih. Ada yang lain mungkin? Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau tanya, perbuatan apa saja sih yang bisa mengurangi pahala puasa? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama yang mengurangi, bahkan merusak, itu yang membatalkan tadi merusak ya. Yang berikutnya, semua perbuatan yang akan mendatangkan amarah Allah itu akan merusak nilai puasanya. Itu nggak batal kok. Rasul mengatakan begini, man lam yada qaula zuri wal amalabi wal jahla. Orang yang tidak meninggalkan kata bohong, saksi palsu, al jahla itu semua yang akan mendatangkan amarah Allah. Itu semua merusak nilai puasanya. Meskipun nggak batal. Kita kalau bohong nggak perlu mengqadha, tapi dosa puasa kita nggak berpahala. Kalau qadha itu kalau kita makan. Kalau berdosa, bohong, ngerasani. Yang dosa ngerasani ini bukan yang ngerasain, yang mendengarkan dosanya sama. Maka kalau ada infotainment yang di situ ada gosip, itu jangan ikut dengarkan, karena yang dosa sama, produsennya dosa, yang nyetel duit, yang dengarkan nggak akan dosa. Itu sama itu. Maka semua yang dengar itu cuma akan merusak nilai puasa itu. Wallahu a'lam. Terkait dengan puasa Ustaz. Nah, kemarin itu saya menemukan suatu hadis di dalam buletin, cuman buletin itu tidak ada komentarnya. Seperti ini, intinya itu ketika datang separuh dari bulan Sya'ban itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, itu ada terkecualinya. Terkecualinya itu ada ketika dia sering puasa Senin Kamis itu boleh. Terus yang kedua adalah dia yang sering puasa Nabi Daud dan lain-lain. Itu komentarnya seperti apa? Dan yang kedua adalah terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Yang saya tahu Lailatul Qadar itu di dalam hadis-hadis itu datang 10 terakhir kan? Tapi apakah ada yang hadis yang lebih kuat untuk kiranya kita anggap semua bulan Ramadan itu Lailatul Qadar semua, agar kita itu menyiapkan Lailatul Qadar tidak hanya pada 10 terakhir. Itu Ustaz, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik. Jadi untuk bulan Sya'ban ini adalah ada hadis Bukhari yang mana Rasulullah itu mencontohkan memperbanyak puasa sunnah tanpa dibatasi tanggal tertentu. Bahkan Aisyah pernah 1 bulan sepenuh disambung dengan Ramadan. Itu Sya'ban. Semuanya baik. Cuman ada 2 hadis, yang satu sahih, yang satu diragukan. Yang diragukan adalah tentang pengharaman puasa setelah nisfu Sya'ban. Itu hadisnya nggak sahih. Yang sahih itu dua. Pertama, kita nggak boleh puasa di hari Syak. Hari diragukan. Hari puasa ru'yah nggak berhasil. Besok Ramadan nggak, itu haram berpuasa. Yang kedua, kita tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa 2 hari. Kecuali bagi mereka yang biasa puasa. Mungkin kita biasa puasa Kamis, pas kok akhirnya itu Kamis boleh. Atau mungkin kita punya utang Ramadan, kebetulan sempatnya akhir, itu boleh. Tapi kalau nggak terbiasa, bukan puasa kebiasaan, maka haram mendahului puasa dengan 2 hari sebelumnya. Apalagi dengan niat jaga-jaga, itu nggak boleh. Kemudian Lailatul Qadar itu adanya di satu malam saja, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya namanya layali qadar. Ini nama tunggal. Beda bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Ya, singular ya, bukan plural ini ya. Kata tunggal, Lailatul Qadar, 1 malam saja. Nah, itu adanya di malam sebelum akhir. Kapannya? Kalau ditunjukkan cuma nggak ibadah, nanti tadi malam itu. Maka Rasulullah